artinya tepat waktu pada hari ini kita penandatanganan bersama Perda APBD Perubahan tahun 2020. Dengan disetujuinya bersama ini, bahwa komitmen dari pihak eksekutif untuk melakukan eksekusi sesuai dengan yang sudah kita sepakati. tentu yang akan diprioritaskan adalah pembangunan di sektor-sektor jalan. Untuk itu APBD perubahan ini karena waktu sudah mepet, jangan sampai komitmen itu diingkari. Setelah melalui serangkaian proses panjang, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PAPBD tahun 2020 akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Nganjuk menjadi peraturan daerah atau Perda. Persetujuan itu sendiri terangkai dalam sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, di mana dalam sidang tersebut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono bersama dengan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat melakukan penandatanganan perubahan secara bersama-sama. PAPBD tahun 2020 kali ini diprioritaskan untuk pembangunan sektor jalan. Seperti apa rangkaian sidang paripurna yang juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut? Bersama saya Agus Bima. Berikut adalah laporan tim Akurasi TV untuk selengkapnya. Setelah melalui serangkaian proses panjang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun 2020, akhirnya DPRD Kabupaten Nganjuk menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PAPBD tahun 2020 menjadi peraturan daerah atau Perda. Hal ini setelah komisi-komisi di DPRD Kabupaten Nganjuk dan Badan Anggaran DPRD Nganjuk bersama dengan tim anggaran pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan pembahasan sekitar 2 pekan lamanya. Dengan telah ditandatanganinya 32 anggota DPRD, paripurna PAPBD menjadi Perda tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi. Pada paripurna kali ini, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat bersama dengan Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi didampingi oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk M. Yasin dan para kepala dinas, kepala bidang serta sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Laporan PAPBD disampaikan oleh Marianto selaku juru bicara tim Badan Anggaran DPRD menjadi pembuka rapat paripurna. Dihadiri oleh jajaran Forkopimda, diantaranya adalah Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto, perwakilan Kodim 0810, perwakilan Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan perwakilan Pengadilan Negeri Nganjuk. Secara umum rangkaian acara demi acara berjalan cukup lancar. Pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap rancangan PAPBD dibacakan oleh Sekretaris DPRD Joko Wasisto. Dilanjutkan, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat menandatangani sekaligus mengesahkan dan menetapkan keputusan bersama DPRD tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD bersama dengan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Bupati Novi Rahman Hidayat menjelaskan dengan persetujuan bersama ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dengan stakeholder telah berkomitmen untuk menyikapi pembangunan agar bisa dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat. Di sisa waktu yang sangat singkat ini, untuk prioritas pada PAPBD kali ini adalah pembangunan di sektor jalan, di mana dalam jumlahnya mencapai 70% anggaran diarahkan ke pembangunan infrastruktur berfokus pada pembangunan jalan. Dengan jalan yang bagus, diharapkan dapat lebih mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Nganjuk meski di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
Pertama, saya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan pembahasan Raperda perubahan anggaran tahun 2020, baik itu kepada DPR maupun juga kepada OPD. Dan yang kedua, yang perlu kita pahami bersama, dengan disetujuinya bersama ini pembahasan pada sore hari ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama seluruh stakeholdernya ini betul-betul komitmen dan serius di dalam menyikapi pembangunan untuk bisa dirasakan secara lebih maksimal di masyarakat. Yang difokuskan nantinya Pak terkait dengan tentunya karena ini kan waktu singkat, waktu tidak begitu banyak untuk sisa waktu anggaran ini, tentu yang akan diprioritaskan adalah pembangunan di sektor-sektor jalan. Jadi jalan itu akan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur, karena itu juga merupakan komitmen kami, saya, Kang Wagu, dan juga bersama DPR untuk memberikan pembangunan fasilitas jalan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten. Insya Allah dengan jalan yang baik ini nanti, dengan infrastruktur yang memadai ini nanti, ini akan mempercepat proses pemulihan ekonomi, dan pemerintah juga konsen juga dengan infrastruktur yang baik ini nanti juga membantu dengan anggaran-anggaran untuk pemulihan sektor ekonomi di Kabupaten. Untuk total infrastruktur ini menjadi porsi yang terbesar ya, kurang lebih 70% porsi ini diarahkan ke pembangunan infrastruktur. Karena berdasarkan evaluasi bersama, dengan infrastruktur yang semakin baik, ini juga akan membantu percepatan investasi dan proses pemulihan ekonomi di Kabupaten. Sehingga ini konsen kami membangun infrastruktur untuk percepatan pembangunan Kabupaten. Dengan telah disetujuinya PAPBD tahun 2020 menjadi perda tersebut, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengajak Bupati untuk berkomitmen bersama mewujudkan apa yang telah disetujui bersama, sebab akhir tahun 2020 sudah mulai dekat. Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, dalam pembahasan PAPBD tahun 2020 berlangsung cukup dinamis. Dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk, maka pembahasan PAPBD dapat dilaksanakan dengan cepat dan cermat untuk program-program pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Setelah PAPBD disetujui menjadi Perda Kabupaten Nganjuk, maka pelaksanaan program-program pembangunan dan kegiatan di Kabupaten Nganjuk harus bisa segera dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Dengan demikian, meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19, roda pembangunan di Kabupaten Nganjuk harus tetap bisa dijalankan untuk kesejahteraan rakyat Nganjuk, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Ini tadi tahapan-tahapan yang sudah kita lalui beberapa minggu yang kemarin, mulai dari komisi, kemudian di Badan Anggaran, dari KUA, PPAS, dan rancangan perubahan APBD tahun 2020. Alhamdulillah dengan berbagai dinamika dalam pembahasan. Kita tahu, kita bahas mulai pagi sampai sore dengan dialektika dan pembahasan seperti itu. Alhamdulillah teman-teman Badan Anggaran sudah bisa menyelesaikan pembahasan sesuai dengan yang dibuat oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nganjuk. Artinya tepat waktu pada hari ini kita penandatanganan bersama Perda APBD perubahan tahun 2020. itu yang difokuskan Pak terkait dengan perubahan? Kalau kita terkait dengan itu, kemarin kan kita mengembalikan dana-dana refocusing, terus ada dana silpa. Tadi kan juga ada satu catatan yang harus dilakukan, bahwa komitmen dari pihak eksekutif untuk melakukan eksekusi sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Contoh kemarin itu di APBD Induk, waktu kita sahkan di Desember 2019, tapi pelaksanaan juga molor. Untuk itu APBD perubahan ini karena waktu juga mepet, jangan sampai komitmen itu diingkari dengan berbagai alasan. Tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan, menekankan kepada OPD supaya bisa menerjemahkan kemauan beliau. Hari ini sudah kita tanda tangani, bulan depan harus sudah bisa dieksekusi karena waktunya mepet.
Melihat menerima sisa waktu yang manfaat. ada ini, kira-kira eksekutif bisa enggak? Harus bisa sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Bupati tadi, bahwa yang disampaikan tadi sudah diperjelas oleh teman-teman yang doa, bahwa ini jangan hanya sekedar retorika, tapi benar-benar supaya dilaksanakan sesuai dengan komitmen bersama. Jadi tidak ada alasan tidak bisa melaksanakan, alasan waktu. Tentunya ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Terkait dengan yang lain-lain secara teknis itu kan dinas-dinas terkait sudah bisa melakukannya. Dengan telah disetujuinya PABBD menjadi peraturan daerah tersebut, seluruh wakil rakyat berharap kinerja pemerintah Kabupaten Nganjuk bisa lebih baik lagi. Dengan begitu, manfaat dari pembangunan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan dapat segera memulihkan perekonomian masyarakat Bumi Anjuk Ladang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.